Setiap manusia pasti menginginkan kemudahan dalam hidupnya. Kita ingin doa-doa cepat dikabulkan, jalan hidup terasa lapang, dan segala urusan yang rumit menjadi sederhana. Namun seringkali kita lupa bahwa kemudahan itu bukan semata-mata hasil kerja keras kita, melainkan anugerah dari Allah. Sebab, betapapun cerdas, kaya, atau kuatnya seseorang, jika Allah menghendaki kesulitan, maka segala sesuatu bisa menjadi terhambat. Dan sebaliknya, betapapun tampak sulitnya suatu urusan, jika Allah berkehendak memberi kemudahan, maka semua akan mengalir seperti air jernih yang menuruni sungai. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Thalaq ayat 2 dan 3. Ayat ini seakan menjadi kunci besar bahwa kemudahan bukanlah hasil semata dari upaya lahiriah, melainkan buah dari hubungan kita dengan Allah. Namun mengapa masih banyak di antara kita yang merasa jalan hidup penuh kesulitan? Mengapa doa terasa tertahan di langit dan usaha seakan tidak menemukan hasil? Salah satu jawabannya adalah karena kita masih melakukan hal-hal yang justru menghalangi datangnya pertolongan Allah. Ada dosa-dosa yang tanpa sadar kita biarkan tumbuh. Ada kebiasaan buruk yang kita anggap remeh. Padahal itulah yang membuat hidup terasa semakin berat. Ibarat seorang musafir yang ingin sampai ke tujuan, tetapi ia membawa beban berat di punggungnya. Tentu perjalanan menjadi lambat dan melelahkan. Demikian pula hidup kita. Selama masih ada dosa yang kita pikul, selama masih ada maksiat yang kita genggam, selama masih ada sikap hati yang tidak lurus, maka jangan heran jika kemudahan itu terasa jauh. Karena itu, jika kita ingin Allah memudahkan urusan kita, langkah pertama bukan sekadar bekerja keras, melainkan menjauhi hal-hal yang mendatangkan murkanya. Dengan membersihkan diri dari dosa dan menjauh dari keburukan, kita seakan membuka pintu-pintu langit agar rahmat Allah turun tanpa penghalang. Maka mari kita renungkan, apa saja hal-hal yang perlu dijauhi agar hidup kita benar-benar dimudahkan Allah. Dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal penting yang seringkali menjadi penghalang turunnya pertolongannya, agar kita bisa menjauh darinya dan hidup lebih lapang dalam ridha-Nya. Jauhi dosa dan maksiat yang menggelapkan hati. Salah satu hal terbesar yang menjadi penghalang turunnya kemudahan dari Allah adalah dosa dan maksiat yang terus-menerus dilakukan. Betapapun seseorang berusaha keras, jika dirinya tidak berhenti dari perbuatan dosa, maka ia seakan menutup jalan pertolongan Allah dengan tangannya sendiri. Hati manusia bagaikan cermin. Ketika ia bersih, maka cahaya hidayah akan mudah masuk dan memantulkan kebaikan. Namun ketika hati dipenuhi oleh dosa, cermin itu tertutup oleh debu dan kotoran sehingga cahaya Allah sulit masuk. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba apabila ia melakukan suatu dosa, maka titik hitam akan tercetak di dalam hatinya. Jika ia berhenti memohon ampun dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Tetapi jika ia kembali kepada dosa itu, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi seluruh hatinya." Inilah yang membuat hidup terasa sempit. Bukan karena rezeki benar-benar sulit, melainkan karena hati kita sudah terlalu gelap untuk melihat nikmat yang sebenarnya ada. Seseorang yang terbiasa bermaksiat akan selalu merasa kurang, selalu resah, dan selalu terjebak dalam lingkaran masalah. Sebab dosa bukan hanya menghalangi ketenangan batin, tetapi juga dapat menghalangi turunnya keberkahan hidup. Coba kita renungkan, berapa kali kita merasa doa terasa tertahan. Kita sudah berdoa lama, tetapi seakan tidak juga dikabulkan. Bisa jadi bukan karena doa kita tidak didengar, melainkan karena dosa-dosa kita sendiri yang menjadi penghalangnya. Rasulullah bersabda tentang seorang lelaki yang berdoa dengan sungguh-sungguh, namun makanan, minuman, dan pakaiannya dari hasil yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Karena itu, jika kita ingin Allah mudahkan segala urusan, langkah pertama adalah berani meninggalkan dosa. Mulailah dari dosa-dosa besar yang jelas-jelas Allah larang, seperti syirik, zina, riba, mencuri, dan durhaka kepada orang tua. Kemudian lanjutkan dengan dosa-dosa yang sering dianggap kecil, namun justru berbahaya, seperti riba, dusta, menunda salat, atau menyakiti sesama dengan lisan. Selain meninggalkan,
kita pun harus berusaha membersihkan diri dengan taubat. Taubat adalah jalan paling indah untuk membuka kembali pintu kemudahan dari Allah, sebab Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni, selama hambanya benar-benar menyesal dan berjanji untuk memperbaiki diri. Dengan meninggalkan dosa dan memperbanyak istighfar, kita seakan meletakkan kembali beban berat yang selama ini kita pikul. Jalan hidup menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan pertolongan Allah akan lebih mudah datang. Maka mari kita jadikan langkah pertama menuju kemudahan hidup adalah menjauhi dosa. Sebab tidak ada yang lebih memberatkan perjalanan hidup kita selain dosa yang kita bawa sendiri. Jauhi kesombongan dan meremehkan sesama. Salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dan bisa menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah adalah kesombongan. Dalam pandangan manusia, kesombongan sering terlihat kecil, sekadar merasa lebih baik, lebih pintar, atau lebih mulia dari orang lain. Namun dalam pandangan Allah, kesombongan adalah dosa besar yang bisa menggugurkan banyak amal. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi." HR Muslim. Dari hadits ini kita tahu betapa berbahayanya sifat sombong. Meskipun hanya sehalus debu dalam hati, kesombongan membuat seseorang merasa tidak butuh pertolongan Allah. Ia merasa semua urusannya bisa ia selesaikan sendiri dengan kekuatan, kecerdasan, atau harta yang dimilikinya. Padahal sekuat apapun manusia, ia tetap makhluk yang lemah. Seringkali Allah jadikan urusannya sulit justru untuk menyadarkannya, agar kembali merendah dan bergantung kepadanya. Lebih dari itu, kesombongan biasanya diikuti dengan sikap meremehkan orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Padahal, bisa jadi orang yang ia remehkan lebih mulia di sisi Allah. Kisah iblis yang enggan sujud kepada Adam adalah contoh nyata betapa kesombongan bisa membuat seseorang terhalang dari rahmat Allah. Iblis merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Kesombongan itulah yang membuat iblis terusir dari rahmat Allah untuk selama-lamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kesombongan bisa hadir dalam banyak bentuk. Misalnya, merasa lebih suci karena rajin ibadah lalu memandang rendah orang yang masih banyak salah, atau merasa lebih pintar sehingga tidak mau menerima nasihat, atau merasa lebih kaya lalu menyepelekan orang miskin. Semua bentuk kesombongan ini bisa menutup pintu-pintu keberkahan. Jika kita ingin Allah mudahkan segala urusan, maka hati harus dijauhkan dari kesombongan. Sebaliknya, kita perlu menanamkan sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang tawadhu tidak berarti rendah diri, tetapi ia sadar bahwa semua kebaikan dan kelebihan adalah titipan dari Allah, bukan hasil dirinya semata. Karena itu, ia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Rasulullah sendiri, meskipun beliau adalah manusia paling mulia, tetap hidup dengan penuh kerendahan hati. Beliau makan bersama para sahabat tanpa membedakan kedudukan. Beliau menjahit pakaiannya sendiri dan tidak pernah menolak undangan, bahkan dari orang yang sederhana sekalipun. Inilah teladan yang menunjukkan bahwa kerendahan hati akan mengundang cinta Allah dan cinta manusia. Maka jika kita ingin hidup lapang dan urusan kita dimudahkan, jauhkanlah kesombongan dari hati. Ingatlah selalu bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jauhi ketergantungan pada dunia dan cinta berlebihan terhadap harta. Salah satu hal yang sering membuat hidup terasa berat adalah cinta dunia yang berlebihan. Dunia memang diciptakan untuk kita nikmati sebagai sarana menuju akhirat. Namun ketika hati terlalu terpaut pada dunia, maka dunia justru akan menjadi belenggu yang menyulitkan kita. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku khawatir dunia dibukakan untuk kalian sebagaimana ia dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cinta dunia yang berlebihan membuat seseorang rela melakukan apa saja demi harta dan jabatan. Ia menipu, berbohong, mengkhianati, bahkan melupakan Allah hanya demi mendapat bagian dunia yang sebenarnya fana. Akibatnya hidupnya tidak lagi diberkahi dan urusannya sering terhalang. Sebab
bagaimana mungkin Allah mudahkan jalan seseorang yang lebih mencintai dunia daripadanya? Bukan berarti kita dilarang memiliki harta atau mengejar kesuksesan dunia. Islam justru mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan menjadi kuat secara ekonomi. Namun masalah muncul ketika harta tidak lagi berada di tangan, melainkan sudah merasuk ke dalam hati. Orang yang hatinya penuh cinta dunia akan mudah gelisah. Saat hartanya berkurang, ia panik. Saat usahanya gagal, ia merasa hancur. Saat melihat orang lain lebih sukses, ia iri. Semua ini membuat hidup semakin sempit. Tetapi orang yang hatinya terikat kepada Allah, dunia tidak lagi membebani. Jika diberi, ia bersyukur. Jika ditahan, ia bersabar. Itulah yang menjadikan hidupnya lapang meskipun mungkin secara lahiriah tidak memiliki banyak harta. Al-Quran mengingatkan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, dan berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini menjadi cermin bahwa dunia hanyalah sementara dan tidak layak dijadikan tujuan utama. Jika kita ingin Allah mudahkan urusan kita, maka jauhilah sikap tamak dan ketergantungan pada dunia. Jadikan dunia sekadar alat, bukan tujuan. Gunakan harta untuk kebaikan, untuk menolong sesama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita melepaskan ikatan berlebihan terhadap dunia, semakin ringan langkah kita dalam menjalani hidup. Perhatikanlah orang yang hatinya bebas dari cinta dunia. Ia hidup lebih tenang, tidak terlalu khawatir dengan apa yang belum dimiliki, dan lebih fokus kepada apa yang Allah ridai. Dan orang seperti inilah yang biasanya dimudahkan Allah dalam setiap urusannya, karena ia telah membebaskan diri dari belenggu yang sebenarnya tidak perlu. Jauhi lalai dari zikir dan doa. Hal terakhir yang sering menjadi penghalang datangnya kemudahan dari Allah adalah kelalaian dalam berzikir dan berdoa. Padahal zikir dan doa adalah senjata seorang mukmin, penguat hati sekaligus penghubung terdekat dengan Allah. Seringkali kita merasa hidup terasa berat bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hati kita jauh dari Allah. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga lupa bahwa semua urusan sebenarnya berada dalam genggamannya. Kita berlari ke sana kemari mencari solusi, tapi lupa untuk menundukkan hati, mengangkat tangan, dan memohon kepada Allah yang Maha memiliki segala sesuatu. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjadi pengingat bahwa zikir bukan sekadar gerakan lisan, melainkan sumber kekuatan hati. Saat hati senantiasa ingat kepada Allah, hidup akan terasa lapang. Sebaliknya, jika hati lalai dari zikir, hidup akan terasa sempit. Meskipun secara lahiriah seseorang memiliki banyak kemudahan, zikir juga menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, hati yang jauh dari zikir itu seperti hati yang mati. Bagaimana mungkin hati yang mati bisa menghadapi beratnya kehidupan? Selain zikir, doa pun sering kita lalaikan. Ada orang yang baru berdoa ketika dalam keadaan terjepit. Ada yang berdoa dengan tergesa-gesa tanpa menghadirkan hati. Ada pula yang berhenti berdoa karena merasa Allah tidak kunjung mengabulkan. Padahal doa adalah bentuk penghambaan paling indah. Doa menunjukkan bahwa kita lemah dan butuh kepadanya. Allah sendiri menjanjikan, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Janji ini seharusnya cukup membuat kita yakin bahwa doa tidak akan pernah sia-sia. Jika Allah belum mengabulkan, bisa jadi doa itu disimpan sebagai pahala, atau diganti dengan kebaikan lain, atau dijauhkan dari keburukan yang tidak kita ketahui. Karena itu, jauhilah kelalaian dari zikir dan doa. Jadikan zikir sebagai teman setiap langkah, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Biasakan lisan untuk menyebut nama Allah, dan biasakan hati untuk selalu hadir mengingatnya. Jadikan doa bukan hanya pelarian terakhir ketika sulit, tetapi bagian dari keseharian kita, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang yang hatinya penuh zikir akan lebih tenang menghadapi masalah.
Orang yang tidak putus berdoa akan lebih mudah melihat jalan keluar dari Allah. Dan inilah rahasia mengapa sebagian orang tampak selalu dimudahkan urusannya. Karena hatinya tidak pernah jauh dari Allah. Agar Allah memudahkan urusan kita, hidup pada hakikatnya adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Kadang kita mendapati jalan yang lapang, kadang pula kita menghadapi rintangan yang terasa berat. Namun satu hal yang pasti, kemudahan sejati tidak pernah datang dari kekuatan manusia semata, melainkan dari Allah yang Maha mengatur segala urusan. Kita telah membahas 4 hal penting yang harus dijauhi agar Allah mudahkan jalan hidup kita. Menjauhi dosa dan maksiat, menghindari kesombongan, tidak terikat berlebihan dengan dunia, serta tidak lalai dari zikir dan doa. Keempat hal ini adalah cermin yang bisa kita gunakan untuk menilai diri sendiri. Mungkin bukan usaha kita yang kurang, melainkan ada penghalang yang kita biarkan tumbuh dalam hati dan perbuatan kita. Maka mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk membersihkan diri. Tinggalkan dosa yang membebani, latih hati untuk rendah, gunakan dunia seperlunya, dan dekatkan diri kepada Allah dengan zikir serta doa. Dengan begitu, kita tidak hanya sekadar berusaha secara lahiriah, tetapi juga menata batin agar selalu selaras dengan ridha Allah. Ingatlah, Allah telah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Janji ini bukan sekadar kata, melainkan kepastian dari Rabb yang tidak pernah mengingkari janjinya. Semoga kita semua mampu menjaga diri dari hal-hal yang menghalangi turunnya pertolongan Allah, sehingga hidup kita dimudahkan, langkah kita dilapangkan, dan hati kita ditenangkan olehnya. Sebab ketika Allah bersama kita, tidak ada kesulitan yang benar-benar sulit.